Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini. Nikmat iman, Islam, sehat, rezeki, hidayah dan lain-lain dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah sang khaliq, Allah sang maha penciptanya manusia. Ada yang diciptakan menjadi presiden seperti Bapak Jokowi. Ada yang diciptakan sebagai gubernur Sumatera Utara seperti Bapak Edi Rahmayadi. Ada yang menjadi bupati seperti Pak Surya. Ada pula yang menjadi ustadz atau ustazah. Insya Allah saya sendiri. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah. Buah hatinya Aminah, putranya Abdullah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita beristiqamah bersolawat kepada baginda, mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, kita termasuk umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rahman, ya rahim. Jamaah rahimakumullah dimanapun kalian berada. Di dalam Islam kita diajarkan dan disunahkan untuk memotong kuku. Lalu ustazah, bagaimana sih cara memotong kuku dengan baik? Kita ambil konsep dari Imam An-Nawawi. Beliau menggunakan sunnah memotong kuku dengan cara yang berikut ini. Baik sahabat beriman, bagaimana para ulama-ulama kita memberikan tutorial singkat, pelajaran-pelajaran singkat bahkan dilakukan oleh sahabat-sahabat baginda Rasulullah dulu, urutan yang baik dalam memotong kuku. Jadi para ulama kita memberikan pelajaran yaitu di bagian tangan kanan cara memotong kuku dengan baik sesuai urutan. Yang pertama adalah kita mulai dari ini, jari telunjuk. Kita mulai dari jari telunjuk, ini urutan pertama. Kita potong sampai bersih, jangan sampai dia berdarah, ada batasannya dari ujung sampai ujung. Lalu ini yang pertama. Yang kedua, kita langsung pindah ke kelingking. Kita potong kelingking seperti kita memotong kuku di jari telunjuk tadi sampai bersih. Ini yang kedua. Urutan yang ketiga berada di jari manis. Yang keempat, jari tengah. Dan yang kelima, jempol. Lalu di tangan kiri, kita mulai dari kelingking. Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10. Ini sesuai urutan. Hanya saja dimulai dari kelingking. Jadi para ulama kita mengajarkan, begitu juga lah kita memotong kuku di jari kaki. Ingat ya, yang pertama kita mulai dari tangan kanan, yaitu dari jari telunjuk. Yang kedua langsung ke kelingking. Ketiga jari manis, yang keempat jari tengah. Kelima jempol, ke-6 mulai dari kelingking. Ke-7, ke-8, ke-9, dan ke-10. Dan di sini saya menggunakan media tisu dan ada juga ya potong kuku. Apa gunanya? Yaitu sebagai wadah menampung kuku yang sudah dipotong. Ada hikmah dari memotong kuku ini, nanti bakalan saya jelaskan di akhir ceramah. Jadi ini ya teman-teman, dipotong dari ujung sampai bersih. Jangan sampai berdarah karena dia ada batasannya. Jadi ini mumpung kuku saya kecil, ini saya mempraktekkan saja. Jadi teman-teman sekalian, kita mulai dari jari telunjuk ya. Kita potong dari ujung sampai ujung. Sampai bersih, jangan sampai terluka karena dia ada batasannya. Ini saya berdarah. Yang berserakan dikumpul di atas wadah. Terserah mau pakai tisu basah, tisu kering, atau dan lain-lain. Lalu yang kedua kita langsung ke jari kelingking. Sama seperti tadi ya, motongnya bersih. Disunahkan melakukan hari-hari Senin, di hari-hari Kamis, Jumat dan lain-lain. Ini malam Jumat, jadi saya motongnya hari ini. Mumpung kuku saya masih kecil-kecil.
Yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini, yang kelima ini, yang keenam ini, yang ketujuh ini, kedelapan ini, kesembilan ini, kesepuluh ini. Sampai juga nanti di jari kaki. Setelah dipotong kuku dan dibersihkan, hal-hal atau kuku-kuku yang berserakan tadi ditaruh di tisu. Di tisu basah atau tisu kering atau wadah yang sudah kalian sediakan. Lalu dilipat seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Terus dilipat, digulung. Teman-teman, ada lagi yang namanya atsar. Atsar itu adalah hal yang kita dapatkan. Jadi setelah dipotong, lalu dibersihkan, lalu dikumpulkan seperti ini. Ada lagi hal-hal para ulama-ulama kita memberikan contoh sikap-sikap mulia yang sampai kepada sahabat Nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW. Seperti hadis-hadis, riwayat-riwayat yang dituliskan oleh Imam Sanusi As-Sauri misalnya, beliau menganjurkan, tidak diwajibkan, hanya saja menganjurkan setelah kuku dibersihkan, dipotong, lalu yang berserakan dikumpulkan, itu dianjurkan dikuburkan. Tidak diwajibkan, dianjurkan dikuburkan. Kenapa harus dikuburkan? Ada dua alasannya. Yang pertama, agar kita menghargai ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya rambut atau kuku. Itu kan merupakan bagian tubuh dari kita, bagian dari tubuh kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kenapa harus dikuburkan? Karena itu adalah cara kita memuliakan kemuliaannya Allah. Jangan sampai berserakan atau dibuang sembarangan tempat. Sebenarnya tidak ada masalah jika dikuburkan atau jika dibuang ke tempat yang lebih layak misalnya, tidak ada masalah, tapi lebih baik dikuburkan. Itu yang pertama. Yang kedua alasannya adalah menjauhi mudarat-mudarat yang tak nampak, mudarat yang membahayakan kepada diri kita. Contohnya yang berkaitan dengan sihir, yang berkaitan dengan magic, lain-lain misalnya. Jadi itu tadi dikuburkan agar tidak syirik atau ada hal-hal yang menggunakan ketidakbaikan kepada kita, ya. Jadi setelah dikuburkan, ya, kita menutupnya dengan hamdalah. Jadi ketika memotong kuku tadi, pertama kita ucapkan bismillah, ditutup dengan hamdalah. Jadi bukan hanya kita menjauhi hal-hal mudarat dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi hikmah dari sunnah memotong kuku itu adalah fitrah. Hikmah fitrah itu adalah merapikan, mengelokkan, ya, membersihkan dan lain-lain. Tapi jangan hanya kita mendapatkan kerapian saja, keindahan saja pada tubuh kita, tapi mendapatkan sisi atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menggunakan cara fikih, yaitu jangan sampai potongan-potongan dari tubuh kita ini dijadikan kepentingan-kepentingan lain. Contohnya, potongan rambut dijadikan wig atau potongan kuku, ya. Banyak dimensi-dimensi jin atau jalan-jalan lintas jin yang menggunakan syirik, ya, atau magic dari potongan-potongan tubuh kita yang tidak nampak, maka lebih baik dikuburkan setelah memotong rambut, memotong kuku atau hal-hal yang lainnya. Jadi kemungkinan itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang intinya ikutilah contoh-contoh para ulama menganjurkan sikap-sikap mulia kepada kita, sehingga bukan hanya kita mendapatkan kebaikan, tapi kita mendapatkan sisi pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Faksusul qasasah, ceritakan kisah-kisah ini, la'allakum yatafakkarun, mudah-mudahan ada yang ingin mengambil hikmahnya. Jangan karena nilai setitik rusak susu sebelanga. Jangan gara-gara kesalahan sedikit terus tak mau mengambil hikmahnya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan. Walaupun yang menyampaikan itu anak kecil, ya, tukang pengemis, sampah sekalipun, jika yang disampaikan itu benar, maka terimalah. Saya akhiri. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.